Selamat pagi, salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Dengan perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena Tuhan begitu baik mengasihi kami, mencintai kami, menjaga dan memelihara kami. Pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami boleh menikmati hari baru, itu karena kasih setia Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena berkat Tuhan kepada kami. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap mendengarnya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hakikat Allah dalam Yesus Kristus adalah kasih. Dan ini juga yang menjadi identitas orang percaya. Kasih Kristus menjadi standar bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Menjadi standar iman, menjadi standar perbuatan, menjadi standar sikap, menjadi standar perilaku. Bahkan dikatakan sebagai tanda hidup baru. Saudara-saudara, kasih Kristus tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi melakukan kasih itu. Bahkan sampai ia menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang berdosa. Dan tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Dan tidak ada kasih yang lebih sempurna dari itu. Sebab hanya Yesus yang melakukan kasih itu tanpa pamrih. Sampai tetesan darah terakhir, dia tetap mengasihi. Bapak, Ibu, Saudara, kita ingat bagaimana doanya, doa yang terakhir dari Tuhan Yesus Kristus sebelum ia menyerahkan nyawanya. Ketika kita baca di dalam Injil, dia terlebih dahulu memohon kepada Bapanya untuk mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu luar biasa. Orang-orang yang menyalibkan dia memohon kepada Bapanya supaya diampuni. Maka itu saya akan membaca dari ayat terakhir dalam perikop ini, yaitu ayat 18. Dikatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, ya, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Dalam perikop kita dicontohkan di mana Habel
ya, Kain ya, membunuh adiknya Abel, ya, saudaranya sendiri. Bahkan ketika di dalam ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan tindakan atau dengan perbuatan di dalam kebenaran. Itu inti kasih dari yang Yesus ajarkan dan yang lakukan. Bahkan Rasul Yohanes dalam suratnya dalam pasal ayat yang ke-15 tadi secara ekstrim mengatakan bahwa kalau dia membenci saudaranya, berarti dia itu sudah masuk kategori pembunuh, bukan lagi mengasihi. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah menyatakan diri percaya kepada Kristus, maka kasih itu menjadi identitas kita, menjadi pola hidup kita, menjadi standar hidup kita, menjadi standar perilaku kita dalam mengasihi siapapun. Dengan demikian, marilah kita nyatakan kasih itu. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita.